Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dan saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kebaikan dan anugerah Tuhan dan cinta Tuhan yang begitu ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berakhir, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan buat kami. Yesus Tuhan, oh glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bawa hati kita ke dalam Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah buat kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat kami. Mengalir setiap hari, bagikan sungai yang tidak pernah kering atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Musim-musim apapun yang kami alami, semusim apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menopang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat, pujian, syukur bagi-Mu, kemuliaan kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hiaranamo, kasih setia-Mu ajaib-ajaib. Haleluya. Oh, kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Hianamu, glory, glory, glory. Tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu telah nyata, telah nyata. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, segala pujian, hormat, segala sembah bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hormat sembah bagi-Mu, syukur kami berikan padamu
Iya nemu. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Iya nama simi dimianmu. Engkau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta. Hormat, ku kagum hormat akan-Mu. Biarlah ku meninggikan-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan atas kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu. Yang kami rindukan hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau. Shinamu, glory bagi-Mu. Dan bawa kami mendekat padamu Tuhan. Menikmati akan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di setiap waktu, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sama-sama katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Oh,
cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami terus merindukan dan menanti-nantikan-Mu Tuhan, Allah yang perkasa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai penopang atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan sekali lagi pujian ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi, yang rindukan Tuhan katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
Betapa ku merindukanmu. Oh, oh, Yesus. Memuji, menyembahmu, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Sang Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Layak Tuhan kami dapat memberikan segala sesuatu, apapun yang kami punyai kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama katakan, dalam Yesus percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku,
harapanku dalam Yesus. Oh, Yesus, kaulah harapanku. Oh, Yesus Tuhan. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib Yesus, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, sekali katakan dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus, ku percaya. Glory bagi-Mu. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada kemuliaan yang menantikan. Terima kasih buat kekuatan, buat kasih karunia-Mu yang terus bekerja dan terus bekerja sampai hari ini. Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Syapa Bapa karana. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini sebelum saudara dan saya memulai aktivitas. Sebab kita tahu adalah firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat di 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di situ perikopnya berkata, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata begini, pemberian kuasa Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tujuannya adalah yaitu menuju kepada kehidupan yang saleh, atau lebih tajam lagi kalau saya berkata, tujuan kuasa, pemberian kuasa diberikan kepada orang percaya adalah
untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Sebab begini Bapak Ibu, ini saya yakin ada di dalam otak kita masing-masing, dalam pemikiran kita masing-masing. Sebab pengertian kuasa waktu diberikan kepada orang percaya hanya sebatas, saya ulangi sekali lagi, hanya sebatas di mengadakan tanda-tanda mujizat. Contohnya seperti orang sakit disembuhkan, yaitu pengusiran roh-roh jahat ketika saudara miskin, terus saudara dibuat kaya. Nah, kuasa Tuhan tidak hanya sebatas sampai di situ saja. Itu hanya sebagian kecil. Makanya begini, kalau pemikiran saudara dan saya, kuasa Tuhan diberikan hanya untuk mengadakan tanda-tanda mujizat saja. Dengar ini baik-baik. Iblis bisa melakukan hal yang sama. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, iblis bisa melakukan yang sama. Orang yang tidak kenal dengan pribadi Kristus, dia dapat melakukan hal yang sama. Nah, sebab begini Bapak Ibu, pemberian kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang percaya, ternyata dikatakan bahwa kalau saudara membaca di ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang Yang saleh. Jadi dia mengajarkan segala sesuatu dan tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, tahukah saudara, ternyata begini, kehidupan yang saleh itu dalam saleh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu kepatuhan menjalankan ibadah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat luar biasa, sangat bagus banget. Saya ulangi sekali lagi, ternyata kehidupan kesalehan itu mempunyai arti yaitu kepatuhan menjalankan ibadah tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi dengan kata lain adalah metanoia, yaitu perubahan cara berpikir. Nah, seringkali begini yang banyak kita jumpai di kalangan kita sebagai orang Kristen, orang percaya di dalam gereja. Kita sudah lama ikut Tuhan, sudah pelayanan, sudah mungkin jadi orang Kristen, sudah sampai ubanan, jenggotan, tetapi maaf kata kelakuan kayak anak-anak. Sebab kenapa? Pola pikir belum diperbarui. Nah, yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa itu diberikan kepada kita untuk membentuk sebuah karakter yang serupa dengan Kristus. Nah, kalau boleh mungkin lebih tajam lagi saya katakan, seringkali kita hebat di dalam sebuah ibadah, jago beribadah, hebat dalam sebuah pelayanan, tetapi kita bodoh dalam kehidupan. Oh ya Bapak Ibu, seringkali kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita yaitu gini, tidak menghidupi kebenaran itu. Seharusnya kuasanya yang ditempatkan dalam kehidupan kita, dia mengajar segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk kehidupan yang saleh. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kan sudah jelas bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Nah, berbicara tentang saksi itu adalah yaitu kehidupan kita menjadi saksi. Yang dulu mungkin gini, suka bohong, suka mencuri, suka hidup di dalam dosa, zina, korupsi dan lain sebagainya. Nah, seharusnya waktu kita mengenal pribadi Kristus dan kita lebih lagi mendalaminya, kehidupan kita akan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Yaitu apa? Keluarga kita menjadi saksi, rumah tangga kita menjadi saksi, hidup kita menjadi saksi, di dalam kita bekerja, usaha dan pekerjaan kita menjadi saksi. Nah, pemberian kuasa itu tujuannya adalah demikian, kehidupan yang saleh, keserupaan dengan Kristus, bukan hanya sebatas untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Saya yakin begini, kalau tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus, saya percaya bahwa kuasa secara natural itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin itu secara alami, natural, dia akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari konsep yaitu pemikiran yang benar kita perlu taruh di dalam pemikiran kita, dalam cara kita memandang, yaitu sebuah kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Pemberian kuasa, ditempatkannya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengadakan tanda-tanda mujizat,
tetapi tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus, kehidupan yang saleh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kebenaran ini mungkin ada banyak orang menolaknya, tetapi percayalah, ini tujuan daripada kuasa itu ditempatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya dikatakan ayat yang keempat adalah dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Nah, dengan jalan itu, jalan apa? Jalan kehidupan yang saleh itu. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oh ya, saya yakin gini Bapak Ibu, tanpa ada penempatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini yang semua katakan, kita akan bodoh dalam kehidupan ini. Kita sudah mengerti sebuah kebenaran, tetapi kita tidak mampu untuk mengerjakan. Kalau tahu bahwa itu bohong, itu dosa, seringkali kita cuma hanya sebatas tahu, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk merubah itu. Makanya saya katakan bahwa hanya pribadi Roh Kuduslah yang dapat mengubah itu. Kita tahu bahwa kalau kita punya akar yang pahit, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang mengampuni, Tuhan pula juga yang akan mengampuni hidup kita. Barang siapa yang tidak mau yang namanya mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Nah, oleh sebab itu kebenaran ini seringkali kita sering dengar, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, itulah manfaat kuasa diberikan, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk apa? Merubah karakter kehidupan kita yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sudah jelas bahwa dikatakan bahwa begini, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sebab tawaran dosa memang sangatlah terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu yang dapat menangkal itu, yang dapat menolak semuanya itu, waktu saudara dan saya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengertian ini harus benar-benar tertancap kuat dalam kehidupan kita, yaitu pemberian kuasa, pemberian otoritas yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar untuk melakukan tanda-tanda heran atau mujizat saja, tetapi tujuan yang sesungguhnya adalah keserupaan dengan Kristus, yaitu apa? Hidup yang saleh. Sehingga apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, kita dapat menikmati itu. Amin saudara. Oh ya, nah hidupi kebenaran firman Tuhan, jalankan kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang ajaib, untuk segala anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami untuk firman Tuhan, untuk renungan hari ini, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hamba melepaskan berkat buat bangsa kami, buat kota kami. Tuhan, turun kiranya anugerah-Mu buat bangsa kami. Kiranya bangsa dan kota kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk pergumulan setiap rumah tangga. Tuhan, tolong setiap rumah tangga. Ada rumah tangga yang di ujung perceraian, keretakan, kehancuran. Tuhan, tolong, hanya firman-Mu yang dapat mengubah hidup mereka. Tuhan, tolong, anugerah-Mu turun buat kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Tuhan bekerja, anugerah Tuhan kiranya bekerja buat rumah tangga ini Tuhan, yang dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, berkati kami semuanya, lindungi kami semuanya. Bila kami dalam kemurahan Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja,
Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081351741042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.